Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bermuajah bersama Ustadz kita Ustadz Ahmad Jailani. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada tempat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu nabi. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa melanjutkan kembali kajian kita. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ke bab 6 ya. Bab ke-6 judulnya adalah macam-macam jual beli. Nah, bab 6 ini sebenarnya merupakan penjelasan lebih detail terkait dengan model-model jual beli yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Jadi ada pekan lalu kita membahas tentang jual beli yang dilarang ya. Jual beli yang dilarang untuk menghalangi terjadinya doror dan menghilangkan persengketaan. Itu sudah beberapa dibahas. Nah, sekarang lebih spesifik lagi tentang macam-macam jual beli. Tab yang pertama adalah ada yang disebut dengan dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, para fuqaha itu memang berbeda pendapat ya, tentang tafsir yang dimaksud dengan dua jual beli dalam satu jual beli. Dan sekarang pun masih ada perbedaan ya. Nah, dua jual beli dalam satu jual beli ini itu berasal dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu melarang, naha itu melarang dua jual beli bai'ataini fi bai'atin dalam satu jual beli. Nah, pengertian bai'ataini fi bai'atin itu para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, maksud dengan bai'atain fi bai'ah itu adalah dikumpulkannya di dalam jual beli antara yang kontan dan yang tempo. Ini yang sudah kita pahami ya. Jadi dikumpulkannya satu penawaran dengan dua penawaran dalam satu penawaran. Misalkan saya menjual rumah ini dengan harga tunai ya, 200 juta dan dengan harga tempo 300 juta. Nah, jika si pembeli mengatakan saya terima, maka dan dia belum menentukan memilih apakah yang tunai ataukah yang tempo, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena si pembeli belum memilih mau yang tempo atau mau yang tunai. Gitu. Tapi kalau si pembeli memilih dulu, saya memilih yang tempo. Kemudian dia menerima penawaran tersebut, maka itu adalah akad yang sah. Karena dia sesungguhnya telah memilih satu akad, yaitu akad yang tempo. Nah, ini ya. Jadi ini pendapat yang pertama. Yang dimaksud dengan bai'atain fi bai'atin. Kemudian pendapat yang kedua, dihimpunnya dua jual beli dengan syarat. Ini yang biasa kita sampaikan. Misalkan saya menjual atau aku menjual kepadamu rumah ini ya dengan harga 200 juta. Tapi syaratnya kamu menjual rumahmu dulu kepadaku ya dengan harga 250 juta. Nah, atau dengan harga 150 juta lebih murah ya, maaf. Jadi aku menjual kepadamu rumah ini seharga 200.
juta dengan syarat kamu menjual rumahmu kepadaku seharga 150 juta. Nah, yang model seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak mungkin, ya, Wero Munjaz tidak bisa diimplementasikan. Dan yang kedua, jual beli pertama terikat dengan jual beli yang kedua. Ini tidak sah, tidak boleh. Jadi tidak boleh bersyarat seperti itu. Ya, sehingga seolah-olah ketika barang itu tidak dijual ke dirinya, maka dia tidak akan melakukan pembelian. Nah, baik. Nah, kasus ini biasanya terjadi di orang-orang yang tukar tambah biasanya. Nah, tukar tambah itu kan biasa begitu. Saya akan jual barang ini, rumah ini atau jam tangan ini seharga 300.000, asal kamu jual jam tangan kamu kepadaku seharga misalkan 150.000. Nah, ini kan berarti terjadi tukar tambah. Nah, bagusnya tukar tambah itu strateginya adalah jual dulu kepada kita. Misalkan saya jual nih jam tangan saya yang lama kepadamu seharga berapa, disepakatin. Ya, oke. Terima uangnya, kemudian saya beli jam tangan itu dengan harga sekian. Jadi udah clear dulu. Ya. Yang ketiga, jual beli yang menjadi wasilah riba. Ini juga ada bai'atain fi bai'ah. Misalkan salah seorang berkata kepada yang lain, aku membeli darimu mobil ini dengan harga 1.000 secara kontan. Dengan syarat engkau membelinya kepadaku dengan harga 1.300 secara tepo. Misalkan saya beli nih mobil ini nih secara kontan harganya 100 juta. Tapi syaratnya engkau nanti beli lagi mobilmu ini kepadaku dengan harga 150 juta tempo. Maka kelebihannya 50 juta itu adalah riba. Ya kan? Seolah-olah sebenarnya dia tuh nggak berhutang intinya. Ya. Jadi ini strategi aja biar dia dapat uang cash, ya kan? Dapat uang cash ya dengan cara membeli mobil, ya kemudian dijual lagi gitu. Jadi dia sebenarnya butuh uang aja, tapi mobilnya tidak mau hilang juga. Akhirnya dia menjual mobil dia dengan harga cash, kemudian dapat uang cash tuh 100 juta, kemudian dibeli lagi mobil yang tadi itu, yang dia jual ke temannya itu dengan harga 150 juta di tempo. Kan tentu dia dapat uang 100 juta, nah yang 150 juta kan ada waktu, dia bisa bayar kapan saja. Nah, pengertian tidak harus bayar 150 juta. Tidak harus bayar langsung 150 juta di waktu itu juga. Nah, jadi intinya ya mobil itu kan jadi balik lagi. Mobilnya tetap ada, kemudian dia dapat uang 100 juta, tapi dia punya utang 150 juta. Nah, jadi intinya sebenarnya dia pinjam uang 1 juta, nanti balikinnya itu 150 juta. Nah, ini adalah riba. Kelebihannya adalah riba. Ya. Ini memang jual beli seperti ini kayak jual beli khilaf, ya. Itu dicari-cari. Ya. Nah, dalam Islam atau dalam hadis itu disebut dengan jual beli al-i'nah. Ya. Jual beli al-i'nah. Ya. Itu yang pertama. Jadi bai'atain fi bai'atin. Dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, yang kedua, jual beli yang kedua adalah dua transaksi dalam satu transaksi. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la yahillu salfun wa bai'un wala syartani fi bai'in wa ribkun ma lam yudman wala bai'un ma laysa indah. Ya. Nah, para ulama memahami ya, kalimat dua transaksi dalam satu transaksi ini itu dengan 5 macam. Yang pertama, jadi sofkotain fi sofkoh itu kan ada tuh. Nah, Rasulullah SAW an sofkotain fi sofkoh. Itu hadis yang lain. Beda dengan an bai'atain fi bai'ah. Jadi ada dua hadis. Yang pertama, nah Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah. Itu ada 3 pendapat tadi. Di awal sudah disebutkan. Yang kedua ada hadis lagi yang lain. Nah Rasulullah SAW ya ala sofkotain fi sofkoh. Dua transaksi dalam satu transaksi. Ini juga hadis yang lain. Nah, ini akan dijelaskan. Nah, para ulama memahami hadis sofkotain fi sofkoh itu dengan 5. Yang pertama, 2 syarat dalam satu jual beli. Syartain fi bai'in. Nah, jadi ada 2 syarat dalam satu jual beli. Nanti kita jelasin satu-satu ya. Yang kedua, salaf dan jual beli. Salaf wal bai'.
Ya, jadi yang safqatain pertama adalah salaf, safqah yang kedua adalah bai. Jual beli dan syarat. Yang pertama bai wa syart. Yang keempat jual beli dan hutang, bai wal qard. Yang kelima jual beli dan ijarah, bai wal ijarah. Nah, kita jelasin satu-satu. Yang pertama yang dimaksud dengan dua syarat dalam satu jual beli, contohnya begini. Jika engkau membayarnya kontan, itu harganya 1.000. Tapi jika tempo 1 tahun, harganya 2.000. Nah, maka model seperti ini, ya, ini adalah sama dengan bai'atain fi bai'ah. Boleh. Yang penting dia memilih mau yang kontan atau mau yang tempo. Ya, kalau kontan berarti dia berakad kontan, kalau tempo dia berakad yang tempo. Berarti hukumnya apa? Ya berubah saja. Ya, jual beli yang dua syarat dalam satu jual beli. Ya. Sartan fi bait, sartan fi bait. Nah, yang kedua, salaf dan jual beli. Nah, kadangkala salaf itu kan ada orang mengartikan salam. Salaf itu adalah salam. Tapi ada juga yang mengartikan salaf itu adalah qardun, hutang. Jadi makna salaf itu ada dua. Yang pertama qardun, hutang. Yang kedua adalah salam. Apa bedanya? Kalau qardun kan jelas berhutang. Tapi kalau salam itu kan jual beli pesanan. Itu namanya salam. Nah, modelnya ada salaf dan jual beli ini modelnya ada 4. Yang pertama, seorang penjual berkata kepada pembeli, aku menjual rumah ini kepadamu dengan harga 200 juta. Dengan ketentuan engkau menghutangi aku 200 juta. 100 juta. Jadi harganya 200 juta, tapi dia minta hutang 100 juta. Yang akan aku bayar kepadamu 1 tahun sejak tanggal sekarang. Nah, ini jadi aku menjual rumah ini kepadamu dengan harga 200 juta dengan ketentuan engkau menghutangiku 100 juta yang akan aku bayar kepadamu 1 tahun sejak tanggal sekarang. Nah, ini kan berarti hutang. Maksud salaf ini adalah hutang. Jadi sebenarnya dia berhutang 100 juta, ya, karena dibayar oleh si pembeli tadi 200 juta, kemudian dia berhutang sebanyak 100 juta dan dibayar secara bertahap. Gitu. Nah, yang kedua, definisi salaf dan jual beli yang kedua adalah penjual memesan atau salam kepada pembeli 5 dinar dalam 20 sok gandum misalkan. Ya. Pembeli berkata kepadanya, jika tidak tersedia 20 sok gandum padamu pada saat jatuh tempo, maka aku akan menjual kepadamu pada waktunya itu. Ya, makanya jika engkau tidak mampu menyerahkan jumlah sok gandum itu, maka aku jual saja kepadamu yang kurangnya itu. Biasanya yang dijual itu dengan harga lebih tinggi dari harga salamnya. Seakan yang menghutangi sejumlah harga salam, kemudian meminta dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak dan ini adalah riba. Itu tidak boleh. Kalau yang pertama boleh. Kalau yang kedua ini tidak boleh. Artinya contohnya begini. Ya. Jadi si pembeli berkata, saya nih, ya, saya saya itu tidak punya 2 karung beras, misalnya, yang gampang aja, 2 karung beras. Ya, jadi misalkan ini si A, ya, si A memesan kepada si B, misalkan 2 karung beras. Ya. Lalu si pembeli berkata, saya nggak punya 2 karung beras itu. Ya, gini aja deh. Ya, saya kasih. Ya, saya beli 2 karung beras ini. Ya, nanti aku jual lagi nih. Yang ini, yang satunya. Kan kamu nggak punya 2 karung beras. Ini aja saya beli, ya, saya terima 1 karung beras, ya. Tapi nanti ketika temponya sudah hilang, habis, pesanannya itu ternyata nggak mencapai 2 karung beras, maka ya sudah, beras yang ada di saya ini saya jual ke kamu nih, gitu. Ya, kekurangannya misalkan, kan mesannya 2 dikasih 1, berarti dikasih 1, ya, yang ini juga barangnya, gitu. Tapi bayarnya nyicil dan harganya lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya, gitu. Jadi nggak boleh beli, nggak boleh. Ya, ini ada ribanya. Jadi
gini, bukan dua ya, mungkin 10 karung enaknya, biar ada yang ambil. 10 karung, pesen. Ya, ketika sudah dipanen berasnya itu ternyata terkumpul 5 karung. Ya sudah, akhirnya si pembeli mendapatkan 5 karung. Padahal dia pesan udah bayar ke si pembeli, kan salam itu harus dibayar kontan di depan atau di akhir. Dia bayar di depan untuk 10 karung. Udah saya dapetin 10 karung, 5 karung doang. Jadi kurang 5 karung. Ya udah gini aja. Untuk memenuhi kekurangan kamu yang 5 karung itu saya jual aja nih 5 karung ini ke kamu, ya kekurangannya, ya. Tapi kamu bayar ke saya dengan cara nyicil dan harganya akan naik. Tentu harganya beda dong gitu kan. Nah, jadi itu saya jual 5 karung ini, lalu si penjual memberikan 5 karung itu ke kita lagi, balik lagi jadi. Jadi karung ini balik ke sana, kemudian balik lagi. Kan tadi masih kurang 5 karung kan. Jadi si B itu membeli karung ke si 10 karung ke si A cuma punya 5 karung. Ketika sudah terjadi panennya itu, kan salam itu pesan dulu baru baru dikasih barangnya, kan? Tapi uangnya udah bayar, ya kan? Misalkan harganya 10 karung itu satu karung harganya sekitar 300.000 lah ya, atau 500 ada 5 juta, 500 juta. Jadi bayar 500 juta. Udah, saya beli 500 juta, dapat 10 karung. Yang dikirim 5 karung. Kan masih ada utang 5 karung lagi di sana. Terus si pembeli bilang, oh susah ya. Ya udah nih, punya saya nih, beli aja nih, beli yang 5 karung ini. Kan dari kamu juga nih, beli aja nih, beli 5 karung ini. Ya, tapi harganya naik ya. Harganya 5 karung ini adalah 500 juta. Ya, boleh cicil. Baru diambil, terus balik lagi. Kenapa? Kan kurang. Jadi muter-muter gitu. Paham ya kira-kira ya? Nah, ini udah coba menjelaskannya. Tapi insya Allah paham lah ya. Maksudnya begitu. Jadi dapat barang itu 5 karung itu muter-muter di situ aja. Ya sebenarnya jadinya apa intinya? Sebenarnya si penjual itu jadi berhutang ke si pembeli. Ya, berhutang 5 karung dengan harga 100 juta tadi dan dibayar cicil. Ya, jadi ini sama dengan riba. Kelebihannya adalah riba. Ya. Ini salaf dan jual beli yang kedua. Nah, yang ketiga modelnya, seseorang berhutang kepada orang lain 1 karung beras. Kemudian ia menawarnya untuk ia beli dengan harga lebih kecil dari nilainya. Dalam hal ini selisihnya merupakan riba. Praktek ini merupakan hailah atau kilah untuk riba fatal. Jadi si A berhutang kepada orang lain 1 karung beras. Ya, lalu ia menawarnya untuk ia beli dengan harga lebih kecil dari nilainya. Ya, ini riba. Selisihnya itu riba. Jadi misalkan dia berhutang 1 karung beras harganya 500.000. Ya, kemudian dia nawar nih, udah saya beli dah, ya, apa namanya, utangnya itu, tapi harganya 200.000 ya, oke deh, oke, nah ini dibeli 200.000, ya, maka 300.000-nya adalah riba, selisihnya itu. Dan lagian juga beras itu kan tidak boleh dihutangin, itu termasuk barang riba, ya, dia mendapatkan riba fadl makanya, ya, riba fadl itu kan riba terhadap barang yang mengandung riba seperti beras, kemudian gandum, jawawut, ya, kurma dan sebagainya. Yang keempat modelnya penjual berkata kepada si pembeli, aku menjual alat ini 100.000 dengan tempo 1 bulan, ya, dan aku memesan, ya, salaf tadi kepadamu 100.000 untuk 10 karung, ya, beras, ya, dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, hal itu dilakukan sebelum ia menyerah terimakan uang 100 dinar itu. Jual beli menyalahi syarat-syarat salam, sebab di antara syarat salam adalah penyerahan harga dua usaha. Jadi ini juga tidak boleh, ya, ketika seseorang memesan dengan salaf atau dengan salam, maka dia harus serah. Nge-freeze Ustadz Jalani. Masih, Cang.
Ya benar Pak Ben. Ya, benar sekali. Fundamental Ustaz Jailani. Itu model dari jenis jual beli salaf dan jual beli, ya, salaf dan jual beli. Jadi salaf itu jual beli pesanan atau salam tadi ya. Kemudian yang ketiga jual beli dengan syarat, ya, jual beli dengan syarat. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa bentuk, ada 3 bentuk, ya, jual beli dengan syarat. Sebagiannya itu batil atau dilarang dalam hadis. Bentuk yang pertama adalah misalkan ya salah satu pihak yang berakad mensyaratkan akad lain seperti salaf, jual beli atau ijarah. Ya, syarat ini menjadikan akad jual beli tersebut batil karena adanya larangan Rasul akan 2 jual beli dalam satu jual beli, bai'atain fi bai'ah. Jadi menggabungkan antara 2 jual beli dalam satu jual beli. Ya, ini modelnya seperti tadi ya, saya beli di rumah kamu asal kamu kerja di rumahku misalkan. Ya, saya beli rumah kamu asal kamu jual rumah kamu. Nah, ini bai'atain fi bai'ah. Jadi satu jual beli dalam satu transaksi jual beli. Nah, model yang kedua, syarat dalam jual beli yang menafikan konsekuensinya. Ya, misal, penjual mensyaratkan agar pembeli tidak menjual barang yang diperjualbelikan itu atau agar tidak menghibahkannya. Dalam hal ini, yang batil hanya syaratnya saja. Sementara jual belinya sah. Jadi misalkan, saya jual nih barang kesayangan saya kamu, tapi tolong kamu jangan kasih ke orang lain atau jangan kamu jual juga ke orang lain. Ini barang kesayangan saya. Nah, model jual beli seperti itu sah. Tapi syaratnya batil. Diabaikan saja syaratnya. Ya, diabaikan saja. Tidak usah terpengaruh dengan syarat yang diberikan oleh si penjual. Ya. Yang ketiga, penjual mensyaratkan syarat yang menggantung mu'alak terhadap syarat itu. Misalkan perkataan penjual, aku menjual kepadamu jika kau datang kepadaku dengan begini. Atau aku menjual kepadamu jika si fulan itu rela. Nah, syarat ini itu mu'alak, jadi menggantung. Jadi jual belinya fasad. Tidak tetap sah, tapi dia fasad. Kenapa fasad? Karena ada syarat yang menggantung. Ya, jadi saya mau deh beli rumah kamu asal si A datang ke rumah ini. Kalau nggak datang saya nggak jadi. Nah, itu kan jadi mu'alak ini. Ya, jadi menggantung, ada syarat yang menggantung. Ya, maka syarat ini harus dihilangkan sehingga jual belinya bisa menjadi normal kembali, tidak fasad. Nah, ini model jual beli dengan syarat. Ya, ada yang dibatil, ada yang dan hutang. Jual beli dengan hutang. Nanti ini ada di belakang, ya, jual beli dengan hutang, dan jual beli dengan ijarah juga ada di belakang. Ya. Nah, sebelum ke sana ini ada namanya di sini disebutkan model jual beli sperma dengan hewan pejantan. Jadi menjual beli sperma hewan pejantan. Kan di pertanian itu, peternakan itu suka ada ya orang yang kemudian beternak kambing misalnya. Dia beternak kambing berapa ekor, dan ternyata di ternak dia itu, di kambing dia itu tidak ada yang bibit unggul, ya. Jadi penjantannya tuh nggak unggul lah ya. Lalu kemudian dia membeli atau menyewa domba kambing jantan orang lain untuk dikawinkan dengan domba kambing betinanya dia, dengan harapan akan terlahir benih bibit unggul gitu. Jadi dia sewa beberapa ekor pejantan untuk dikawinkan ke hewan ternak mereka. Kadangkala juga tidak kambingnya yang dibawa, tetapi spermanya saja. Sperma kambing jantan yang punya orang lain dibekukan, kemudian dibeli, kemudian diinseminasi itu. Ya, kambing-kambing betina yang dia miliki. Nah, apa hukumnya? Ya, hukum jual beli sperma pejantan itu atau hukum sewa kambing untuk hanya sekedar mengawini kambing betinanya dia. Maka kalau melihat hadis, ya, beberapa hadis berikut ini, pertama hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Ya, Nabi melarang
untuk menjual sperma hewan penjantan. Juga hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i dirabil jamali wa an bai'il ma'i wal ardi litukhrasa fa an dzalika nahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual penetrasi kawin unta serta menjual air dan tanah untuk penyemayan. Nabi melarang yang demikian. Jadi ini ada larangan untuk menjual unta untuk dijadikan sebagai penetrasi atau mengawini unta betinanya. Hadis Abu Hurairah juga mirip-mirip. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kasbil hajjami wa an samanil kalbi wa an asbil fahl. Rasulullah telah melarang mendapatkan tukang bekam. Ya, jadi pendapatan tukang bekam itu dilarang. Harga anjing, ya, dan keturunan atau sperma hewan pejantan. Jadi 3 hal yang Rasulullah larang untuk dapatkan pendapatan atau harta itu tukang bekam, harga anjing, dan keturunan atau sperma hewan pejantan. Nah, oleh karena itu dari beberapa hadis tersebut, jual beli sperma penjantan atau menyewa jantan untuk dipakai mengawini kambing betina itu tidak boleh, ya. Nah, jadi tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena al-fahl ini, benih ini atau sperma ini menjadi bagian daripada rukun jual beli, itu barang yang diperjualbelikan, dan barang ini tidak boleh diperjualbelikan, maka otomatis jual beli tersebut batil, ya, karena rukun jual beli atau salah satu rukun jual belinya tidak memenuhi syarat, gitu ya. Ini tidak boleh. Lalu bagaimana kalau dihadiahi? Nah, kalau dihadiahi boleh. Misalkan ada seorang teman yang meminjamkan kambing pejantannya untuk bisa mengawini betina si punya temannya. Cuman hadiah aja, dikasih aja, nggak dibayar, nggak apa-apa, itu boleh. Kalau cuman dikasih atau dihadiahkan itu boleh. Ya, ini boleh. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, idza kana imrokan ikroman fala basa. Jika sebagai bentuk penghormatan maka tidak apa-apa. Jadi karena menghormati temannya, gitu, nggak enak sama temannya atau membantu temannya biar kambingnya bisa juga bisa kawin, ya, bisa kemudian melahirkan keturunan, ya, kemudian meminjamkan untuk menghadiahkan kambing pejantannya atau menghadiahkan sperma penjantannya untuk dibenihkan apa diinseminasi kepada si hewan betinanya, itu boleh. Dan hadiah itu kan hukumnya mubah. Ya, dalam hadis Rasulullah, tahabu, ya. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi salah satu cara, ya, biar kita dekat dengan istri kita, suami kita, ya, saling memberi hadiah. Ya, insya Allah makin dekat. Atau biar mengakrabkan antara teman, maka salinglah memberi hadiah dengan teman itu, maka saling akan lebih mengakrabkan di antara kita dengan teman-teman. Itu adalah sunnah. Tapi untuk mengubah untuk hadiahnya itu adalah mubah. Nah, dalam riwayat As-Saukani disebutkan bahwa Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Anna rajulan min kilabin sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli fanahahu faqala ya Rasulullah inna nutriqul fahla fa nukramu wa rakhasallahu fil karamah." Jadi seseorang dari Bani Kilab pernah bertanya kepada Nabi tentang asbul fal, ya, asbul fahl, ya. Asbul fahl itu apa tadi, sperma penjantan, ya. Maka Nabi melarangnya. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami membiarkan penjantan itu, lalu kami diberi penghargaan." Beliau kemudian memberi keringanan kepadanya dalam hal penghargaan. Jadi kalau sekedar hadiah itu boleh. Nah, terkait dengan bekam juga sama. Makanya pembekam yang ngerti, dia tidak akan minta tarif. Karena tidak boleh kita tadi itu mendapatkan pendapatan tukang bekam, maksudnya menjual belikan jasa bekam. Tapi kalau mendapatkan hadiah atau pemberian dari orang yang kita bekam dengan tidak ada ketentuan harus bayar, itu justru yang itu boleh, itu sebagai penghargaan, ya, itu boleh-boleh saja. Ya, makanya yang bekam-bekam kalau yang ada tadi itu biasanya ngerti masalah ini, ya, dia lebih mengambil pada pendapat hadis ini terkait masalah bekam itu tidak boleh ditarif. Ya, tapi ada juga yang mentarif, gitu ya, mungkin punya pendapat lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang model yang kelima ada namanya jual beli at-tauliyah.
Nah, apa itu jual beli at-tauliyah? Jual beli at-tauliyah adalah merupakan pemindahan kepemilikan. Maksudnya adalah pemindahan harta yang dimiliki oleh seseorang dengan akad awal tanpa ada tambahan keuntungan. Jadi misalkan si A membeli rumah kepada si B 300 juta, ya. Kemudian dia jual lagi rumahnya kepada orang lain dengan harga 300 juta lagi. Jadi nggak ada tambahan. Maka secara syar'i jual beli seperti ini sah-sah saja. Boleh, ya. Dia membeli mobil misalkan 100 juta, dia jual lagi harga 100 juta, tak masalah, ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Sa'id bin Musayyab dari Nabi SAW pernah berkata, at-tauliyatu wal iqalatu wasyarikatu sawaun la ba'sa bih. At-tauliyah, kemudian iqalah itu pembatalan, wasyarikah itu sama saja, ya, tidak ada masalah, artinya boleh. Juga terdapat hadis Rasulullah SAW dari Nabi bahwa beliau hendak hijrah. Lalu Abu Bakar pernah membeli 2 ekor unta. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, wallini ya wallani ahaduhuma, ya. Jualah secara tauliyah salah satunya kepadaku, kata Rasulullah. Maka Abu Bakar berkata, huwalaka bighairi syai'in, ya. Aku dia unta itu untukmu ya Rasulullah tanpa ada harganya. Faqala alaihi salatu wassalam amma bighairi tsamanin fala. Kalau tidak ada harganya aku nggak mau. Artinya kemudian unta itu dijual oleh Abu Bakar dengan harga yang sama ketika dia membelinya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika barang tersebut dibeli secara tunai, maka ditetapkan at-tauliyah pada al-mutawalah secara tunai juga. Jadi kalau barang itu dibeli dengan tunai, kemudian dia jual lagi dengan tunai, maka itu boleh. Kalau dia beli barang itu dengan harga tempo, lalu dia jual kembali dengan harga tempo, itu juga boleh. Jadi at-tauliyah itu ya sama aja. Dan harganya juga sama, tidak ada penambahan. Ya, dia tidak ada penambahan. Nah, harta yang ditetapkan secara nilai, maka tidak sah tauliyah di dalamnya hingga berpindah kepada orang yang menjual secara tauliyah. Agar jual beli itu terjadi atas zat barangnya. Siapa saja yang membeli sejumlah emas dengan harga sama dengan harga beli pemiliknya, maka kepemilikan emas itu tidak berpindah kecuali dengan serah terima. Jadi tetap jual beli tauliyah juga harus ada serah terima barang. Ketika barangnya belum diserah terimakan, walaupun sudah berakad, maka belum disebut sebagai jual beli, harus ada serah terima dulu dari si pembeli, penjual pertama diterima pembeli oleh si pembeli, lalu baru kemudian dia jual lagi kepada orang lain, itu baru sah, ya. Dia tidak boleh menjual sesuatu yang belum ada di sisinya, baik dimiliki secara hak ataupun secara fisik. Baik. Kemudian jual beli murabahah. Ini murabahah, ya. Ini jual beli murabahah ini sering dilakukan oleh lembaga-lembaga Baitul Mal wa Tamwil gitu ya, untuk memudahkan ya orang-orang yang ingin membeli barang tapi tidak bisa cash, biasanya begitu. Nah, jual beli murabahah itu adalah seseorang menjual barang dengan harga beli dia sebelumnya disertai dengan tambahan keuntungan yang dia sepakati dengan si pembeli. Nah, bedanya kalau murabahah itu dia ngasih tahu harga modalnya. Murabahah itu begitu. Ya. Saya jual rumah saya, dulu saya beli rumah ini harganya 300 juta. Ya. Dan saya akan jual kepada kamu rumah ini dengan harga 500 juta. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun saya perbaiki, saya rawat, dan juga ada kenaikan misalkan. Nah, jika Anda mau beli ya silakan beli. Gitu ya. Maka syarat murabahah itu yang pertama, harga awal haruslah jelas bagi si pembeli kedua. Nah, si pembeli kedua harus tahu harga awal daripada barang. Yang kedua, keuntungan juga harus jelas karena keuntungan itu adalah bagian dari harga. Gitu. Jadi tadi untungnya tuh saya untung 200 juta atau saya jual 350 juta, berarti untungnya 50 juta. Gitu ya. Yang ketiga, harga awal harus termasuk harta yang memiliki padanan, yaitu ia memiliki harta yang serupa keadaannya seperti emas, perak atau gandum. Jadi harga awal itu mungkin dulu karena mungkin jual belinya pakai emas ya, maka dengan emas. Tapi kalau sekarang harga itu uang itu harus ada padanannya. Jadi uang kita itu harus laku lah istilahnya itu. Ada padanannya apakah emas atau perak. Gitu. Yang keempat, harga awal hendaklah bukan merupakan kompensasi dari jenis yang sama, yang termasuk harta riba. Karena tambahan keuntungan pada kondisi itu menjadi riba. Seandainya seseorang membeli kurma dari orang lain,
maka ia tidak boleh membayarnya dengan kurma yang lebih banyak, karena itu adalah riba. Adapun Anda ia membeli kurma dengan uang yang uang, maka ia boleh memberikan tambahan terhadap harga belinya. Karena tambahan itu bukan merupakan riba, karena perbedaan jenis hartanya. Jadi kalau barang itu barang riba, maka dia harus tidak boleh ditukar. Ya, jadi seorang membeli kurma dari orang lain tidak boleh membayarnya dengan kurma lagi yang lebih banyak. Ya, misalkan saya beli ayam ini dengan harga 2 karung kurma. Lalu dia menjual 2 karung kurma ini dengan dibayar kurma lagi yang lebih banyak. Kalau sejenis kurma dengan kurma, maka harus sejenis dan harus jadan biadin, harus di waktu itu juga. Nah, tapi masalahnya kan susah, sejenis itu susah. Kurma itu harus sejenis, bagaimana susah. Maka alangkah baiknya kalau jual beli kurma itu dengan uang saja, ya bukan dengan kurma lagi, ya. Karena kelebihan daripada jenis itu bisa menjadi riba. Nah, yang kelima, akad pertama haruslah sah. Jadi akad ketika kita membeli yang pertama itu harus sah. Jika akad pertama fasad, maka tidak boleh dijual secara murabahah. Karena murabahah adalah menjual dengan harga awal disertai dengan tambahan. Ya, jadi adapun jual beli yang fasad meskipun memberi faedah kepemilikan setelah serah terima, hendaknya dinilai dengan nilai barang yang dijual itu atau yang semisalnya, bukan berdasarkan harga. Contoh nih, seseorang membeli suatu barang dengan harga 50 dinar. Sementara jual beli itu fasad dan pembeli sudah mengambil barang tersebut tetapi belum membayar harganya. Kemudian penjual memintanya untuk membayar harga barang tersebut. Dalam hal ini pembeli itu tidak boleh menyerahkan harganya, yaitu 50 dinar, harga yang disepakati di alam akad. Namun ia harus membayar nilai barang tersebut. Nilainya adalah harga barang tersebut di pasaran. Kadangkala nilai barang tersebut 50 dinar, kadangkala lebih, dan kadangkala kurang, karena harga bisa naik turun. Bisa juga ia membayar barang yang semisalnya, itu barang yang serupa dengan harga tersebut. Misal barang itu adalah lemari. Dalam hal ini, ia bisa memberikan lemari yang sama. Ini jika barang itu telah rusak atau dikonsumsi, atau dijual, atau yang semisalnya. Ya, jadi, kalau mau murabahah, ya, maka barang pertama itu ya, tidak boleh fasad. Jual belinya tidak boleh fasad. Nah, kalau fasad berarti harus dituntaskan dulu fasad. Ya, harus diselesaikan dulu. Ketika sudah selesai, baru dia bisa menjual kembali kepada orang lain. Ya, dengan dijelaskan harga awalnya sekian, keuntungan saya sekian. Silakan Anda cicil, bayar tempo berapa lama. Itu namanya jual beli murabahah. Nah, harga awal itu adalah harga yang harus dibayar oleh pembeli pada saat akad. Adapun biaya yang dikeluarkan setelah akad bukan bagian dari harga awal. Penjual bisa menyatakannya dengan 3 redaksi. Redaksi begini. Aku membelinya seharga 100 dinar atau modalku 100 dirham atau ia menjadi milikku dengan 100 dirham. Jika ingin memberitahukan harganya saja. Atau dengan redaksi, aku membeli dengan harga 100 dan aku lakukan sesuatu atasnya setara dengan harga 10 dirham. Ini jika ia ingin memberitahukan harganya serta aktivitas yang telah ia lakukan sendiri. Misalkan gini, saya jual nih mobil saya, ya, harga dulu beli saya ini 100 juta. Tapi saya sudah ganti spare part ini misalkan, sudah ganti kaki-kakinya, ya, joknya sudah saya ganti. Itu totalnya kalau dihitung harganya 50 juta. Ya, maka saya jual ke kamu 155 juta. Nah, itu modelnya. Model begitu juga boleh. Ya. Atau barang itu berguna untukku dengan 100 dinar dan 10 dirham. Nah, jika dia ingin memberitahukan harganya dan bantuan dari orang tersebut. Jadi boleh. Ya. Yang jelas harga jual beli murabahah itu adalah jual beli yang disebutkan harga awal dan disebutkan keuntungan. Gitu. Dan ini boleh dilakukan terhadap barang-barang yang memang bisa diukur, dihitung, ditakar, gitu ya. Jual beli murabahah itu. Nah, jual beli termasuk yang secara syar'i boleh jika memenuhi semua syarat-syaratnya. Tapi syarat-syarat tadi harus dipenuhi. Ada berapa syarat tadi? Ada 5 syarat. Ya, 5 syarat untuk melakukan jual beli murabahah. Baik. Yang ketujuh, model jual beli al-wadi'ah. Ini jenis model jual beli, yaitu jual beli barangnya. Jadi seseorang menjual barangnya dengan harga lebih rendah daripada harga belinya. Jual beli ini mirip dengan jual beli murabahah. Bedanya kalau murabahah itu ada keuntungan, ya.
Kalau jual beli wadiah itu tidak ada keuntungan, malah ngurang dari hasilnya. Misalkan dulu saya beli mobil ini 100 juta, sekarang saya jual 80 juta. Ya. Maka syaratnya itu sama dengan syarat di murabahah. Harus tahu harga dasarnya berapa, kekurangannya berapa, dan sebagainya ya. Ada 5 syarat. Yang kedelapan, jual beli al-wafa, ya, bai'ul wafa. Apa itu? Seseorang yang sedang membutuhkan uang, dia menjual properti. Dengan ketentuan kapan ia bisa membayar harganya, maka properti itu dia minta kembali. Ini berarti al-wafa ini seperti pegadaian. Ya. Jadi dia menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang. Ya, ya selama itu apa namanya syarat ini, sebentar. Syarat ini saja sudah cukup untuk menjadikan akad ini batil. Sebab bentuk transaksi di dalam jual beli ini merupakan bentuk agunan, kan? Itu deskripsi dari hutang yang mengharuskan ditahannya barang yang diagunkan di tangan pihak pemberi hutang. Nah, kalau jual beli al-wafa itu kan barangnya tetap diambil, ya, tetap diambil oleh dia, ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau memang mau diagunkan, barang yang diagunkan tidak boleh dibalik, tidak boleh diambil sampai kemudian hutang dia dibayar. Ya, hutangnya dibayar. Dan ingat, rahan dalam Islam, agunan dalam Islam itu bukan bisnis. Agunan itu, konsep agunan itu konsep untuk menolong orang yang nggak punya uang. Maka dikasih pinjaman dengan jaminan tertentu. Jadi bukan dibisnisin. Nah, sekarang ini kan semua dibisniskan. Nah, sehingga ada keuntungan gitu ya. Yang 9, jual beli asunya. Nah, seseorang boleh menjual barang dan mengecualikan sebagian darinya secara jelas. Misal, ia menjual pohon dan mengecualikan satu pohon di antaranya. Itu boleh, ya. Misalkan saya menjual pohon-pohon ini semua satu kebun nih, kecuali pohon yang di ujung sana itu tidak boleh, saya nggak jual. Walaupun dia ada di kebun itu, tapi saya nggak jual. Apakah boleh? Boleh saja. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muqaqalah wal muzabanah wasunya illa an tu'lam. Rasulullah telah melarang jual beli muhaqalah, muzabanah, dan asunya kecuali diketahui dengan jelas. Maksudnya apa? Jika itu diketahui barangnya yang mana, maka boleh. Tapi kalau barangnya tidak jelas, maka tidak boleh. Misalkan saya menjual seluruh pohon di kebun ini, ya, tapi tidak boleh satu pohon, saya nggak mau. Tapi kan dijelaskan pohon yang mana, nah itu tidak boleh. Berarti ada goror di dalamnya. Tapi kalau dia sudah menjelaskan yang mana yang tidak dia maka itu sah, boleh. Yang penting si pembelinya juga ridho. Saya jual semua pohon kecuali pohon yang di tengah itu tuh. Ini pohon ini. Wabai gharar, wabai samroh, qabla an yudrak. Ya. Jadi Nabi melarang jual beli terpaksa, bai al-mutor, jual beli goror, dan jual beli buah sebelum diketahui. Ya. Jadi kalau kita menjual itu tidak boleh terpaksa. Kecuali, nah ini ada kecuali ya. Kalau memang dia jual barang itu karena terpaksa untuk bayar hutang, karena bayar hutang itu wajib, ya, maka jual beli itu menjadi boleh. Dengan demikian larangan itu dialihkan pada karohah, menjadi makruh. Gitu. Jadi intinya karena jual beli itu kan harus antarodin, si penjual ridho, si pembeli ridho. Ya, ketika si penjualnya nggak ridho terhadap barang yang dia jual karena terpaksa, maka menjadi tidak sah. Gitu loh. Maka tidak boleh menjual barang karena terpaksa. Padahal dia masih suka barangnya dan sebagainya gitu. Harus apa ya? Harus diikhlaskan, ya, harus diikhlaskan, tidak terpaksa. Nah, ketika dia terpaksa karena ada kewajiban bayar hutang, maka keterpaksaan itu menjadi mubah, menjadi boleh dan itu hukumnya makruh. Ya, kenapa? Karena ada kewajiban membayar hutang. Karena bayar hutang hukumnya wajib. Gitu, ya. 11, jual beli ikolah. Ya, siapa saja yang membeli sesuatu, kemudian tampak ia tidak membutuhkan sesuatu itu, atau seseorang menjual sesuatu, kemudian tampak bahwa ia membutuhkannya, maka bagi masing-masing bisa meminta pembatalan akad. Nah, Islam telah mendorong dan menyerukannya. Abu Daud, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis
Rasulullah SAW bersabda, man aqala musliman bai'atahu aqalallahu asrotahu. Siapa saja yang membatalkan jual beli dengan seseorang muslim, maka Allah memaafkannya. Jadi boleh. Pembatalan terhadap akad yang kita lakukan itu boleh. Ya. Jadi iqalah adalah pembatalan. Tidak ada jual beli, tidak ditetapkan adanya khiyar majelis dan khiyar safara syarat. Juga tidak ada hak membeli lebih dulu karena bukan merupakan jual beli. Nah, jika akad dibatalkan, maka masing-masing pihak yang berakad kembali pada keadaan sebelum akad. Jadi kalau misalkan jual belinya jual beli kredit, ya, kemudian dibatalkan di tengah-tengah, ya, maka ya posisi sembeli awal lagi, gitu, ya, awal lagi, seperti awal. Jadi barangnya dikembalikan, kemudian uangnya dikembalikan. Apakah boleh ada tambahan-tambahan? Tidak boleh. Ya, karena kalau ada tambahan berarti ada riba. 12 jual beli at-talji'ah. Jika seseorang takut serangan orang zalim terhadap hartanya sehingga ia bersepakat dengan orang lain untuk menjual propertinya secara formalistik atau pura-pura, lalu ia menuliskan teks jual beli dan mempersaksikan dengan saksi, atau ia mengakadkan akad dengan kehadiran saksi, kemudian bahwa setelah hilang ketakutan akan serangan orang zalim itu, ia ingin meminta kembali barang yang ia jual, maka pembeli harus memenuhinya seketika itu. Ya. Jika tidak, ia berdosa di hadapan Allah karena akad formalistik, artifisial atau pura-pura tidak dinilai sebagai akad. Akad tersebut pada hakikatnya adalah batil. Misalkan begini, ada tanah sengketa, ya, tanah ini sebenarnya milik si A, tapi diambil secara semenang-menang oleh orang lain, gitu ya. Maka untuk bisa mengambil alih, si A itu nggak mampu. Maka kemudian dia minta bantuan sama si C, dan si C itu mampu untuk mengambil alih kembali tanah itu. Maka agar dia memiliki hak atas tanah itu, dia pura-pura jual beli tuh dengan si A. Gitu. Saya beli dah tanah ini formalistik aja, ada saksinya, ada tanda tangannya, tapi uangnya nggak ada. Itu boleh. Boleh seperti itu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan si A dari kezaliman si B. Nah, ketika kezaliman itu sudah hilang, tanah itu udah balik ke si C karena perjuangan dia, maka kemudian tanah itu harus dikembalikan kepada si A. Nah, apakah boleh si A itu membayar, ya, ujrohnya? Boleh-boleh saja karena dia sudah membantu. Ada ujroh untuk aktivitas tersebut. Ini biasanya dilakukan oleh pengacara. Pengacara itu kadang-kadang bisa begitu, ya. Step terakhir, ini jual beli upah selama hidup. Muamalah ini memiliki beberapa bentuk karena sebagian bentuknya termasuk dalam masalah jual beli. Ya, ada dua hal. Yang pertama, seseorang memiliki rumah yang ia jadikan sumber pemasukan. Akan tetapi ia khawatir rumah itu akan ditimpa kebakaran, ya, gempa atau sebab-sebab kehancuran lainnya. Lalu ia menjual rumah itu kepada seseorang tanpa mengambil harga rumah tersebut. Akan tetapi sebaliknya, pembeli membayar upah kepada penjual sepanjang hidup si penjual. Jadi si penjual mengaitkan antara pemasukan dari rumah itu di satu sisi dengan upah yang akan menjadi kewajiban si pembeli. Jika pembeli sepakat, maka ia terikat dengan apa yang dinyatakan oleh penjual, yaitu upah selama hidup penjual al-murattab mudal hayah. Ya. Nah, jual beli yang pertama ini, jual beli seperti ini itu fasad. Ya. Kenapa? Karena ia menjual rumah secara kredit. Ya, jual rumah kredit itu boleh, tetapi jumlah angsuran itu baik bulanan atau tahunannya tidak jelas karena jumlahnya dikaitkan dengan umur si penjual. Gitu. Sementara usia seseorang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jual beli seperti itu tidak boleh. Jadi kalau memang mau dikredit, kredit aja. Harga cicilannya harus jelas berapa. Dia tidak boleh tidak jelas. Yang kedua, modelnya, seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada orang lain. Dan ketentuan, orang lain itu harus membayar kepada seseorang yang mewasiatkan upah selama hidup seseorang itu sebagai kompensasi dari wasiatnya. Nah, dalam kondisi kedua, model ini, wasiat itu dianggap sebagai jual beli bukan wasiat. Ya, akan tetapi sepertiga harta pada hari meninggalnya adalah majhul, tidak jelas. Sementara itu rukun jual beli, karena sepertiga harta itu adalah barang yang dijual, jumlah angsuran juga tidak jelas, dengan demikian jual beli ini batil. Karena merupakan jual beli barang yang majhul dengan harga yang majhul pula. Ya. Jadi sepertiganya itu diwasiatkan kepada orang lain. Dengan ketentuan orang itu harus bayar kepada seseorang yang mewasiatkan upah selama hidup seorang itu sebagai kompensasi. Anda boleh, ya, barang yang nggak jelas, kemudian juga harganya juga tidak jelas. Maka jual beli seperti ini adalah batil. Kalau itu demikian apa namanya
model-model jual beli yang pertama. Nanti ada tambahan jual beli yang lain, insya Allah di pekan akan datang tentang akad yang di dalamnya ada percampuran jual beli dan ijarah. Baik, barakallahu fikum. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana menurut hukum Islam terkait dengan adanya ketidaksesuaian objek dalam jual beli online? Pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, izin bertanya di luar topik tentang puasa. Pernah dengar dari saudara ada temennya yang masih sahur saat azan subuh, apakah itu dibolehkan Ustaz? Itu bisa Ya. Yang pertama, dalam jual beli, objek akad atau objek jual beli itu termasuk rukun, ya. Dan salah satu syarat yang sudah kita kaji sebelumnya bahwa objek yang diperjualbelikan itu harus jelas. Harus jelas spesifikasinya, karena ini jual beli salam ya, karena online harus jelas tuh spesifikasinya. Speknya apa? Apakah ini sesuai dengan yang kita butuhkan? Ya, ketika spesifikasinya tidak jelas, objek jual belinya tidak jelas, maka tidak sah. Kenapa? Karena itu rukun. Objek jual beli itu harus sah. Nah, kalau misalkan spesifikasinya sudah jelas, sudah dibaca, sudah diketahui oleh si pembeli, lalu kita bayar kan? Bayar. Lalu nunggu dikirimkan, barangnya kirim nyampe, ternyata barang yang dikirimkan itu tidak sesuai dengan spek yang kita minta atau sesuai dengan spek yang ditawarkan. Maka berlakulah khiyar. Khiyar itu pilihan ada dua. Yang pertama, si pembeli boleh membatalkan jual belinya, dia minta uang balik, barangnya akan dikirimkan ulang ke si penjual, ya. Atau dia menerima apa adanya, udahlah nggak apa-apa dah, daripada ribet, saya mau terima aja barang ini nggak apa-apa, walaupun tidak sesuai dengan spek, gitu. Jadi ketika ini sudah dilakukan maka sah. Tapi ketika di awal sudah tidak jelas barangnya, majhul misalkan, maka tidak sah jual belinya. Misalkan menjual kunci surga, kan ada tuh, nggak jelas itu. Kunci surga tuh nggak ada gambarnya, cuma gambar kunci surga. Kita juga nggak, harganya berapa? 5.000 misalkan. Walaupun harganya 5.000 lalu kita beli itu nggak sah itu. Kenapa? Barangnya nggak jelas. Kunci surga itu maksudnya apa? Nggak ada penjelasan, nggak ada apa, cuma judul kunci surga. Harganya misalkan 5.000. Ya, ada orang yang iseng beli itu. Beli itu. Ternyata isinya itu tanah dan ada jahe. Jahe gitu. Ya, artinya kalau mau jelas ya jelas. Nah, jadi nggak jelas itu nggak boleh. Itu mau ukar ya. Allah alam besar. Kemudian yang kedua, oh ya, kalau sahur itu memang ini ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi yang masyhur itu emang ada hadis tentang bahwa ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika azan itu masih makan, gitu ya. Lalu Nabi tidak melarang dia makan sampai selesai, baru kemudian dia puasa. Nah, para ulama mengatakan bahwa zaman Nabi itu azan itu 2 kali. Jadi ada azan yang dibacakan oleh Bilal, ada azan yang disampaikan oleh Ibnu Umi Maktum. Nah, gitu. Nah, azan pertama itu yang boleh, maksudnya yang kondisi apa namanya, kejadian bahwa sahabat masih makan itu karena masih azan yang pertama. Azan pertama. Nah, kalau sudah azan kedua tidak boleh. Ya, jadi ketika sudah terdengar azan subuh, maka hendaklah dihentikan semua aktivitas makan dan minum. Karena itu batas akhir daripada sahur. Berarti apa yang ada di mulut dikeluarkan, ya, dibersihkan, khawatir ada yang tertelan, gitu ya. Nah, jadi maksudnya begitu. Jadi azan yang pertama yang diperbolehkan masih boleh. Azan pertama kan memang belum masuk azan subuh, ya, azan pertama itu. Ya, yang sudah masuk azan subuh itu, azan salat fajar itu azan yang kedua. Nah, azan yang pertama itulah keadaan ketika sahabat itu makan lalu tidak dilarang oleh Nabi untuk dihentikan, gitu ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga Mbak Evi ya. Misal kita jadi broker kontraktor. Ketika perjanjian dengan kontraktor, retensi nilainya sekian. Namun
dengan hal sebagian sebagiannya kontraktor tersebut meminta sebagian dari retensi tersebut untuk dibayar awal. Namun setelah diberikan, qadarullah kontraktor tersebut lari dari tanggung jawab yang menyebabkan broker tersebut menanggung 2 kali lipat dari sisa retensi dari kerugian tersebut. Nah, apakah kira-kira nilai retensi yang tersebut masih hak kontraktor tersebut atau sudah bukan haknya karena si broker yang menanggung kerugiannya? Ya, ketika si kontraktor menjanjikan atau sudah berakad ya hak retensinya itu diberikan sempurna lalu baru dibayar sebagiannya saja, maka itu tetap menjadi hutangnya si kontraktor ya. Dan ketika si broker menanggung itu memang jadi apa istilahnya itu ya, sebenarnya bukan kewajiban dia ya, cuma karena dia yang berhubungan langsung dengan si konsumen, maka mau tidak mau dia kemudian membayar itu kan, bayar sisa retensi dari kerugian tersebut. Nah, jadi sudah tidak lagi menjadi hak si kontraktor. Jadi kenapa? Karena dia justru menjadi kewajiban kontraktor untuk mengganti ya si broker tadi. Karena si broker sudah menanggung ya 2 kali lipat dari retensi tersebut atau dari kerugian tersebut. Jadi yang harus ditanggung oleh si kontraktor ini malah ditanggung oleh si broker. Padahal broker itu tugasnya kan bukan di posisi itu. Maka hal itu menjadi hutangnya si kontraktor kepada si broker ya, dan si broker boleh menagih kepada si kontraktor terkait dengan retensi tersebut gitu ya. Insyaallah wallahu a'lam. Ini sama dengan broker untuk properti ya. Karena sudah ada akad dengan si developer misalkan, ketika terjadi pembelian di proyek dia berapa unit, misalkan dengan 1 unit misalkan berapa fee buat si broker, lalu si developer misalkan terkena kasus ya, proyeknya kemudian mangkrak dan hak si broker belum dibayar, itu tetap menjadi hutang. Kenapa? Sudah ada akad gitu. Nah, mangkraknya proyek dia itu bukan salah si broker, itu salah si developer ya. Mungkin karena pengelolaan manajemen keuangannya yang tidak benar atau mungkin yang lainnya juga dan sebagainya gitu lah ya. Nah, tetap si developer itu masih punya hutang kepada si broker. Nah, lalu bagaimana sikap si broker? Dua. Yang pertama bisa menagih terus, itu sebagai hutang, menganggap itu sebagai hutang, menagih terus sampai hari kiamat, sampai akhirat. Ya, atau si broker itu ya melepaskan, gitu ya, memutihkan, ya sebagai niat untuk menolong si broker, si developer misalkan, ya sudah, artinya itu diikhlaskan saja, ya sehingga juga bisa mendapatkan pahala si brokernya tersebut. Ya, dua-duanya boleh, pilihannya boleh, yang mana saja. Baik, Allah langsung. Baik, terima kasih Ustaz atas beberapa pertanyaan, ya jawaban dari untuk beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini, dan marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Subhanakallahumma wa wa atubu bihamdika ilaik. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakumullah khairan Terima kasih. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi